Dharma Wanita Persatuan, Unit Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menggelar silaturahmi atau pertemuan rutin bersama Dharma Wanita Persatuan Kemenag se-Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Berpusat di Aula Integritas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada Kamis, 24 Februari 2022. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pengurus dan anggota DWP Kantor Kementerian Agama Provinsi, maupun Kabupaten, Kota se-Kalimantan Selatan yang mengikuti secara daring. Pelaksanaan kegiatan ini juga dirangkai dengan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah, serta sekaligus haulan ke-17 Abah Guru Sekumpul. Dengan mengusung tema, Semangat Isra Miraj, kita tingkatkan kualitas sholat dan layanan umat menuju masyarakat yang bermartabat. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa maulana Muhammadin khairul insan, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yawmil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yundaru fihi min 'amali 'abdi yawmal qiyamah as-salatu, wa in wujidat tammah qubilat minhu wasairu 'amalihi, wa in wujidat naqisah ruddat 'alaihi wasairu 'amalihi. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, ibu qori'ah beserta ibu tilawah, yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Hajah Binti Arya Binti Meri beserta jajaran yang hadirkan hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selaku Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bapak Korporatus Badan Kegiatan IKPI. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ibu Hajah Siti Faizah Yamani beserta jajaran yang hadir pada hari ini. Yang terhormat Ketua dan pengurus beserta anggota Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten se-Kalimantan Selatan. Yang terhormat Ibu-ibu Guru Maulid Habsyi, dan yang kita muliakan Ibu pemimpin tahlil dan doa serta seluruh komisi acara pada ini, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama dan utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan berkat limpahan rahmat, taufik dan inayahnya pada hari yang sangat mulia ini kita dikumpulkannya bersama
kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika nantinya di dalam penyampaian dulu terdapat kekurangan maupun sesuatu yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat rahimahumullah. Kembali kita mengucap syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita berada di hari ke-23 daripada bulan Rajab yang mulia, yang mana bertepatan dengan 24 Februari tahun 2020. Alhamdulillah hingga hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi umur yang panjang dan alhamdulillah kita bersyukur kita hadir dan berada di majelis yang mulia, yaitu majelis peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari ini mengusung tema semangat Isra Mi'raj kita tingkatkan kualitas sholat dan layanan umat menuju masyarakat yang bermartabat, yang mana tentunya membicarakan tentang kualitas sholat tentunya tidak luput dari segala sesuatu yang terkait dengan pekerjaan sholat tersebut, baik itu mengenai mandi wajib kita karena sangat berkaitan dengan kualitas sholat. Disebabkan apabila mulai mandi wajib kita sudah tidak usah, misalnya sambil yang pun tidak usah juga. Nah, jadi perlu mulai dari mandi wajib, memperhatikan syarat dan rukunnya supaya benar-benar kita dalam keadaan terangkat daripada hadas besar. Kemudian lagi tidak luput juga berbicara mengenai sholat itu tentang wudhu. Nah, karena itu dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma qama ila shalah fa atamma ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha qalat as-salatu hafidhaha Allahu kama hafidhtani thumma su'ida biha ila as-sama' wa laha taw'un wa nurun wa futihat laha abwabu as-sama' hatta yuntaha biha ila Allahi fa tashfa'u li sahibiha aw kama qala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu maka membaguskan ia akan wudunya. Nah, berarti perkenaan wudu ini mulai dari masalah air mutlak. Artinya kalau kita berwudu dengan sembarang air, nah itu artinya bisa jadi wudu kita menyebabkan wudu tidak sah. Baik itu air musta'mal maupun air mutanajis, itu air yang tidak diperbolehkan di dalam penggunaan wudu. Nah, jadi ini sangat penting bagi kita untuk kualitas sholat kita, karena ujar Nabi kita, orang yang membaguskan wudunya rumah qoma ila sholat, kemudian dia mendirikan sembahyang, wa atamma ruku'aha, maka menyempurnakan ia akan rukuknya, wa sujudaha, dan sujudnya. Nah, mungkin yang banyak kita lengah di dalam sembahyang pula itu biasanya di dalam rukun tumakninah, karena banyak sekali terdapat orang yang mengerjakan sholat di dalam tumakninah yang kebanyakan terdapat sesudah i'tidal, itu tangannya masih belum tumakninah sudah turun kepada gerakan sujud. Sedangkan tumakninah ini adalah salah satu rukun di dalam sembahyang. Nah, jadi harus berhenti betul daripada
baru kemudian ke rukun berikutnya. Wal qira'ata fiha, dan bacaan di dalam sembahyang. Nah, mungkin ini juga banyak kita buat, mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya, karena di dalam bacaan sembahyang yang disebut dengan rukun qauli, mulai dari takbiratul ihram, itu bacaan yang wajib di lidah kita, wajib juga telinga kita mendengar. Begitupun di dalam surah Al-Fatihah, mulai Bismillahirrahmanirrahim hingga akhir surah Al-Fatihah, itu telinga kita pun diwajibkan mendengar bacaan, dikarenakan bacaan itu termasuk rukun qauli. Dan begitupun di dalam tahiyat akhir sampai kepada bacaan sholawat yang pertama. Nah, mudah-mudahan kita lebih memperhatikan lagi mengenai bacaan-bacaan sembahyang ini, karena seseorang di antara khusyuk sembahyangnya adalah memperhatikan bacaannya dan mendengarkan apa yang dibaca di lidahnya. Nah, artinya bahkan dalam hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita sembahyang, itu syaitan senantiasa membisikkan sesuatu yang sebelumnya kita lupa. Ketika kita sembahyang, dibisikkannya, mengingat ini itu. Nah, sehingga kalau kita menurunkan bahasanya, itu kadang-kadang bisa lupa rakaat doa. Kadang-kadang bahkan bisa lupa, sudahkah terbaca Fatihah atau belum. Nah, karena itu diantara untuk menolak daripada bisikan-bisikan tersebut, mendengari bacaan di lidah kita. Jadi kita sibuk, lidah kita sibuk membaca, telinga kita sibuk mendengar, sehingga ingatan-ingatan itu ada masuk pada dalam pikiran kita. Mudah-mudahan semakin khusyuk semakin kita. Nah, kemudian lagi apabila orang yang menyempurnakan sembahyang tadi, ujar baginda Nabi, qalatis sholatu, berkata oleh sembahyangnya, hafizhakallahu kama hafadhani, mudah-mudahan memelihara akan engkau oleh Allah Ta'ala sebagaimana engkau memelihara aku. Ujar sembahyang, artinya kita mendapat doa dari sembahyang kita, yang mana sembahyang tadi kita perhatikan segala syarat dan rukunnya, kita memperhatikan supaya sembahyang kita sah. Nah, didoakan oleh sembahyang kita supaya Allah senantiasa memelihara kita. Nah, kemudian thumma su'ida biha ila sama, kemudian dinaikkan sembahyang tadi ke langit, walahal qaw'u wa nurun, dan ketika naik ke atas langit itu bersinar dan bercahaya. Wa futihat laha abwabus sama, dan dibukakan pintu-pintu langit. Hatta yuntaha biha ilallahi fatashfa'u li sahibiha, sehingga sampai sembahyang kita itu hadrah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia memberi syafaat kepada kita. Nah, artinya sembahyang yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tamat ubilat minhu wasairu amali, saya diterima sembahyangnya dan seluruh amalnya, dikarenakan sah tadi salah diperhatikan mulai wudhunya. Nah, tetapi sebaliknya, bahasanya orang Banjar itu beberapa yang artinya asal tuntong. Niscaya apa di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa idza lam yutimma ruku'aha wa la sujudaha wa la qira'ata fiha, dan apabila tidak sempurna rukuknya, ya tadi goyang-goyang sujud, kemudian habisnya kita tangan masih goyang-goyang turun ke sujud, dan sujudnya pun
tidak diperhatikannya, yang mana di antara anggota sujud kita yang disuruh oleh Rasulullah untuk ditekan di dalam sembahyang itu ada dahi, yang mana dahi ini tidak boleh tertutup. Kemudian telapak tangan ditekan. Kalau telapak tangan itu memang sunat terbuka, artinya makruh apabila tertutup. Nah, tapi kalau kita perempuan, hati-hatilah kalau aurat perempuan itu kan kalau sembahyang telapak tangan dan muka. Jadi kalau kena biasanya bukan perempuan, ketika dia mengangkat takbir, apabila ini terbuka, saya terbuka auratnya. Nah itu perlu benar kita perhatikan, karena aurat perempuan tidak sama dengan laki-laki, dan itu salah satu penyebab sholat tidak sah apabila terbuka aurat dengan sengaja. Jadi perlu diperhatikan tadi aurat kita juga di dalam sembahyang. Begitupun cara menggunakan mukena di wajah pula. Karena kalau kita menggunakan mukena asal-asalan yang seharusnya tertutup ketika sembahyang, nah kalau sembahyang kan harus seperti ini. Kalau terbuka berarti aurat masih terbuka di dalam sembahyang. Kemudian lagi orang yang tidak memperhatikan bacaan juga. Nah, bacaan tadi tidak didengar telinganya, bacaan yang wajib. Kemudian lagi bahasa kitanya tadi membacanya asal-asalan. Apa ajar Nabi kita? Doya'akallahu kama banya'tani, didoakan oleh sembahyang tadi. Mudah-mudahan Allah menyanyiakan engkau sebagaimana engkau menyanyiakan aku di sembahyang. Sakit hati ya kalau bahasanya disia-siakan orang. Sampai didoakan seperti itu. Tsumma su'ida biha ila sama, kemudian dinaikkan ke langit. Wa alayhi dhulmatun, dan di atasnya itu ketika naik ke langit dalam keadaan gelap. Yuqaddulaha abwabus sama, maka ditutup pintu-pintu langit. Nah, melihat kadet pintu naik ke atas, bertutup pintu langit. Rumma tulaffa kama yulaffu thawbul khalaqa, kemudian di apa bahasanya buru-buru berhari menyandang digumpal berjejer. Bahasa kita nih kalau yang kayak istilah tuh dikacak barang-barang aja. Nah, wa uliqa dunaha. Nah, jadi yang mana tadi sembahyangnya dalam keadaan gelap naik ke langit, di apa bahasanya digumpal, dikacak, kama yulaffu thawbul khalaqa, sebagaimana orang merengakan bahasa kita baju kain yang sudah buruk, dikacak-kacak, digumpal-gumpal, ditimbang. Wa yuqrabu biha wa yusahibiha, maka dilemparkan ke wajah orang yang mengerjakan tahu. Nah, jadi penting benar, artinya di dalam masalah sembahyang ini kita perhatikan sohbat taunya dan segala yang berhubungan dengan masalah yang sembahyang tersebut. Di antaranya lagi yang sering kita lewatkan mungkinlah atau bahkan dianggap remeh, masalah istinja. Istinja itu sangat berhubungan dengan pekerjaan sholat kita. Makanya pernah di masa Rasulullah SAW, ketika beliau melewati ada 2 kubur, ketika itu Nabi kita berhenti di situ dan beliau menambang pelepah kurma. Yang mana pelepah kurma ini kemudian dibelah menjadi 2, satu ditutup kepada kubur yang di sini dan satunya kubur yang sebelahnya. Ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, apa dosa orang yang disiksa di dalam kubur ini? Ternyata dosanya hanya masalah kencing. Bahasa kita istinja kada bersih. Orangnya sembahyang puasa, tetapi
dikarenakan masalah istinja itu kurang diperhatikan, baik masalah airnya yang membuat istinja tidak sah sehingga ia membawa najis di dalam sembahyangnya. Nah, jadi ini salah satu yang mungkin bahkan dianggap biasa padahal luar biasa di dalam masalah sembahyang kita hubungan dengan istinja. Nah, biasanya boleh berusaha kami hari-hari kita menggawi ya Allah. Nah, itu harus diperhatikan lagi. Mudah-mudahan ditambah oleh Allah ilmu di dalam masalah sembahyang kita dan kawa meningkatkan sembahyang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu di antara yang berhubungan dengan masalah lima waktu tadi. Nah, yang mana tentunya apabila kita benar-benar memperhatikan masalah sembahyang, Allah Subhanahu wa taala menyediakan kemuliaan kepada orang tersebut. Dalam hadis Rasulullah SAW itu disebutkan, man hafadha ala salati akramahu Allah bi khamsi khisal. Barang siapa agar Nabi kita memelihara sembahyangnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dengan 5 macam. Yang pertama, yarfa'u anhu dhiqal 'aish. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesempitan hidup. Artinya apa Bu? Diberi oleh Allah Ta'ala hidupnya lapang, hidupnya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang nak memelihara sembahyang 5 waktu. Kemudian lagi kemuliaan yang kedua, wa adzabal qabr, dan diangkat daripada azab kubur. Nah, yang tentunya yang disebut dengan alam barzakh itu adalah tempat pertama kita sesudah kita meninggal dari dunia, dan tempat pertama juga menuju ke alam akhirat. Apabila di sana di alam barzakh kita sudah diberi kelapangan oleh Allah Ta'ala, seterusnya ujar guru bahari itu lebih lagi diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Dan sebaliknya apabila di dalam kubur sudah diazab, seterusnya lebih berat lagi. Alhamdulillah. Nah, jadi orang yang memelihara sembahyang 5 waktu di dalam kuburnya itu tidak dianggap, artinya mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi yang ketiga, wa yu'tiyahullahu kitabahu biyamin, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab catatan amalnya dengan tangan kanan. Karena buai apabila seseorang ketika diserahkan catatan amalnya itu menyambutnya dengan tangan kanan, seorang itu tak dapat surga. Dan sebaliknya apabila menyambut dengan tangan kiri, itu ciri orang yang menjadi penghuni neraka. Makanya di dalam wudu pun Rasulullah SAW mengajarkan agar kita selalu meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa di dalam wudu. Di antaranya ketika membasuh tangan kanan itu doanya, Allahumma aqini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berilah catatan amalku dengan tangan kananku dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Itu bukan kalau dikabulkan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, orang itu selamat. Jadi kalau wudhu, setiap anggota wudhu yang dibasuh, Rasulullah mengajarkan doa-doa tadi. Membasuh tangan kiri, Allahumma la yu'tini kita diri syumali wa la tuwa'u dhuhri.
melihat kakinya menginjak di pilihan Siratal Mustaqim, orang tersebut sudah sampai di seberang. Disambut oleh Rasulullah SAW di Telaga Al-Bahiyah. Nah, kemudian kita termasuk golongan ini saudara-saudara. Dan yang terakhir, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan masuk ke dalam surganya Allah dengan tanpa hisab. Nah, ini luar biasa wahai keadaan surga, orang tak masuk tanpa hisab. Bahkan Rasulullah menceritakan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, keadaan orang yang terakhir masuk surga ketika itu ia dalam keadaan merangkak, lalu disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, idhab, pergilah engkau dan masuklah ke dalam surga. Berjalan ia menuju ke dalam surga. Ketika sampai di pintunya, di dalam pikirannya, karena ia orang terakhir masuk surga yang dikeluarkan dari neraka, oh berarti kira-kira surga itu penuh sudah. Aku orang terakhir sampai ke sini pasti penuh. Boleh bisa ditanya. Kemudian artinya wahai Allah, aku para sampok bisa ditanya, surga ini penuh sudah. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, izhab, pergilah engkau. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali untuk menuju pada surga itu. Fayatiha, datang pulang menuju surga. Fayukhayyalu ilaihi, maka dikhayalkannya annaha malaka, bahwasanya penuh surga penuh. Kemudian apa? Fayarunyahu, babulin pulang. Bahasa kitanya punya-punya untuk masuk surga. Kenapa? Orang terakhir masuk surga. Dalam pikirannya biasanya pula kalau orang suatu majlis, bahasa kita pandulian dan dibang sudah, pikirannya seperti di dunia. Orang terakhir masuk surga, oh penuh sudah surga. Fayaqulu ya Rabbi wajadtuha mala, wahai Tuhanku, kutemui surga di penuh sudah. Fayaqulu azza wa jalla lahu, Allah berfirman kepadanya, idhab, pergi olehmu, fadkhulil jannah, silahkan masuk ke dalam surga. Wa inna laka mithla dunya, maka bahwasanya untuk engkau ya Allah Ta'ala, orang yang terakhir masuk surga tadi, seumpama dunia wa asyarata mithlaha, dan 10 kali dunia perumpamaan akibatnya. Artinya luas besar Allah menyediakan. Dan au inna laka mithla asyarati dunya, atau bahasanya bagi engkau seperti 10 kali lipat dunia pribadinya. Fayaqulu, ujar si seorang yang terakhir dari masuk ke dalam surga, atas kharubi au tadhakubi wa akal maliku, artinya apakah engkau ini mengolok-olok aku, menanawakan kesekitannya, sedangkan engkau adalah seorang penguasa. Nah, dikiranya Allah Ta'ala berbeda memberinya surga yang seluas 10 dunia, sedangkan ia orang terakhir yang masuk ke dalam surga. Nah, qala, berkata Ibnu Mas'ud, walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta ra'atna wajihuhu, fakana yaqulu dzalika adna ahli jannati manzilah. Ketika itu dilihat oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah menceritakan tentang orang yang terakhir masuk surga ini sampai dibisikin kelihatan bahasanya. Itu ya Rasulullah, Allah sediakan orang yang terakhir masuk surga. Bagaimanakah surga yang disediakan oleh Allah untuk orang yang masuk ke dalam surganya bighairi hisab? Karena kawan kita membayangkan bukan? Karena memang keadaan surga itu sesuatu yang tidak bisa kita khabarkan di dalam
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapat kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang tentunya bahkan apabila orang mengerjakan salat lima waktu dengan sempurna, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dari orang yang mengerjakan salat dengan baik, maka timbullah di dalam dirinya akhlakul karimah, yang mana di antara akhlakul karimah itu bahkan ujar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima yahrumu 'alayya, hatakah aku kabarkan kepadamu orang yang haram atasnya api neraka, au bima tahrumu 'alaihin nar, atau haram atasnya api neraka. Tahrumu 'ala kulli qarib, haram api neraka atas orang yang bersifat ramah tamah. Bahasa kitanya santun, ramah tamah orangnya, di dalam bergaul itu bagus, di dalam bergaul tidak mudah membuat orang lain risih dan sebagainya. Akrab, ramah tamah. Kemudian apalagi hayyin, orang yang bersifat lemah lembut. Hayyin, santun orangnya, dalam berbicara santun, tidak membuat orang tersinggung, tidak berkata kasar dan lain sebagainya. Lain itu juga orang yang hatinya dan tutur katanya itu membuat orang yang di sekitarnya merasa nyaman berada dengan dia. Lain sahih, dan orang yang suka mempermudah. Jadi 4 orang sifat ini yang disebut dengan akhlak yang mulia ini, orang yang diharamkan oleh Allah api neraka menyentuhnya. Sahih wae mempermudah atau di dalam segala urusan, mempermudah dengan orang lain di dalam masalah apapun, kami suka mempersulit. Nah, itu orang yang dapat daripada kabar Rasulullah SAW, orang yang diharamkan api neraka menyentuhnya. Mudah-mudahan Allah memberi kita akhlakul karimah itu kan. Sifat-sifat mulia yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ibu-ibu hadirin rahimahumullah. Nah, jadi luar biasa kaitan antara sembahyang 5 waktu
kita umat yang bermartabat, yang berakhlakul karimah, yang mudah-mudahan menjadi umat yang dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.